Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau menceritakan bagaimana pengalaman aku dalam memilih jurusan administrasi perkantoran atau OTKP saat di bangku SMK. Nah, yang pertama itu aku mau menceritakan nih bagaimana sih aku berminat atau tertarik untuk mengambil jurusan administrasi perkantoran. Sebelumnya aku itu lulusan tahun 2021 di SMK Putra Bangsa Depok di Jalan Margonda Raya, Kota Depok. Itu di situ di sekolah itu ada 4 jurusan. Yang pertama adalah OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Yang kedua ada multimedia. Yang ketiga ada AKL, akuntansi keuangan dan lembaga. Yang keempat ada BDP atau bidang daring pemasaran atau disebutnya PM pemasaran. Nah, jadi tuh aku memilih sekolah itu bingung ya mau di mana. Tadinya tuh aku pengen jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan. Namun di sekolah itu tidak ada, jadi aku bingung mau jurusan apa. Terus setahu aku itu kan kalau di multimedia itu pasti kan ada kayak harus bisa apa sih kamera gitu, ada laptopnya, dan saat itu aku tuh nggak mempunyai fasilitasnya. Nah, aku memilih administrasi perkantoran aja karena kalau akuntansi itu kan kebanyakan ngitung ya, accounting gitu, akuntansi perpajakan atau lain sebagainya. Dan aku tuh kayak kurang berminat atau kurang lah dalam segi matematikanya. Nah, aku pikir itu pertama di AP itu nggak ada kayak akuntansinya. Ternyata aku salah. Pas kelas 2 itu ternyata kelas 2 dan kelas 3-nya itu kelas 11 dan 12 itu ada pelajaran akuntansinya gitu, tapi dia tuh di namanya itu keuangan kalau di AP itu. Nah, aku itu sebenarnya bingung mau milih apa. Terus ya udahlah aku milih itu. Terus aku masuk di kelas 10, aku mencoba, aku belajar di situ tuh kayak aku tuh nyaman aja gitu sama jurusan AP. Ternyata kalau kitanya emang ada niatan atau emang niat belajar, itu pasti gampang banget guys. Apalagi di dalam kearsipan itu susah gampang. Bagi kalian yang kesulitan, coba deh kalian pahami sistem belajar di situ tuh kan kayak penjelasan ya. Sebelum pandemi itu kan kita belajar secara offline langsung. Di situ tuh dijelasin sama gurunya sangat-sangat terperinci, sangat-sangat jelas. Dan di situ tuh kayak aku tuh kayak cuma ngedengerin aja guys, saat gurunya ngomong dengerin aja udah gitu. Mau masuk ke otak syukur enggak ya udah, tapi di situ tuh aku dengerin aja sampai gurunya selesai. Kalau ditanya kamu mau nanya gak gitu, aku selalu nggak pernah mau nanya. Tapi pas dikasih tugas soal itu aku bisa jawab. Aku juga nggak tahu itu dari mana. Sampai ulangan kearsipan kelas 10 itu pertama kalinya ulangan harian gitu, kayak aku tuh teman-teman aku tuh pada belajar ya, aku cuman baca-baca aja tuh apa yang udah dikasih materinya, diulangi. Udah ulangan ya udah masuk kelas, ya udah isi aja gitu apa yang kita tahu, apa yang kita bisa. Ternyata ya aku paling tinggi ya, alhamdulillah banget itu. Nah, teman-teman aku tuh kayak lu mah belajar kagak belajar bisa aja gitu. Gue mah nggak percaya sama lu kalau nggak belajar. Ya emang kagak belajar gitu kan ya guys. Nah, terus itu tuh paling enak banget. Pelajaran kearsipan itu paling gampang karena mengarsipasi surat berdasarkan tanggal dan lain sebagainya. Kalau kalian kesulitan bisa tuh komen di bawah, nanti aku bisa kasih informasinya atau keuangannya gitu. Terus poin yang kedua itu pelajaran apa aja sih yang ada di AP itu. Pelajaran di produktif yaitu ada kearsipan, korespondensi, sarana prasarana, kepegawaian,
terus ada aku lupa, ada ya banyak ya, ada seperti kehumasan, hubungan masyarakatan itu ada. Kalau non produktifnya ya kayak matematika, agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu pasti ada. Dan di kelas 10-nya itu ada pelajaran IPA terpadu, seperti kayak IPA-nya itu biologi, fisika, kimia. Cuman kalau di jurusan multimedia itu lebih diperdalam lagi, tapi kalau di jurusan bismen itu cuma yang standar-standarnya aja, jadi yang masih dasar-dasarnya aja gitu. Nah, poin yang ketiga, suka dukanya dalam pelajaran produktif. Nah, suka dukanya itu kan kayak kearsipan, itu kan mengarsip surat, itu mah ada stempel agendanya, ada pengarsipan dimasukin ke folder, ke filenya, disusun-susun. Itu enaknya itu ya kayak seru aja gitu, ada surat-surat kita bisa tahu loh, ini loh cara pengarsipan, ini loh bisa kita terapin di dunia kerja nantinya gitu. Atau pas PKL itu sangat berguna banget bagi kalian, apalagi stempel itu tidak boleh miring, harus lurus. Terus stempel di bagian tanda tangannya itu juga harus pas banget, kan biasanya ada tuh bagi yang di luar jurusan administrasi perkantoran pasti di stempelnya ya udah asal aja gitu pas dia di dunia PKL atau pekerjaan. Tapi di sini kita diajarkan. Terus kalau misalkan di korespondensi itu kita bisa membuat surat niaga, surat resmi atau surat non resminya. Terus bentuk-bentuk suratnya bagaimana, ada full block style, semi block style, hanging dan lain sebagainya, itu kita diajarkan gitu. Terusan mulu gitu. Kita ada nomor surat gitu, ada alamat dalam, kita dikasih tahu, kita mengetik 10 jari dengan kecepatannya gitu. Itu ada di humas itu kita ada public relationnya, ada semuanya. Kita diajarkan untuk public speaking yang baik gimana di depan umum biar kita kagak kelihatan groginya. Kita harus bisa berbahasa Inggris, itu yang menjadi poin penting untuk kita nanti di dunia kerjanya bagaimana itu. Tapi sebelum masuk nggak maksudnya dasar-dasar bahasa Inggris aja gitu, nggak harus bisa banget bahasa Inggris gitu. Terus kita juga diajarkan kok bagaimana nantinya pas awal-awal menggunakan komputernya untuk membuat apanya, Microsoftnya itu dikasih tahu, diajarin. Terus poin yang keempat, suka dukanya pelajaran non produktif. Kalau suka dukanya itu ya sama aja sih kayak kita sekolah-sekolah yang lainnya ya guys. Misalkan kayak agama itu kita ya, untuk agama kita misalkan kita tahu tentang sejarah yang lebih dalam, pengetahuan yang lebih dalam dengan akidah, akhlak, fikihnya, BTQ-nya, baca tulis Al-Quran, kita bisa dipahami, kita bisa lebih tahu lah bagaimana gitu tanda bacanya, tajwidnya, wakofnya gitu. Terus nggak enaknya itu kalau misalkan kita tidak mengerti dalam pelajaran itu gitu. Dari poin yang ketiga yang suka duka pelajaran produktif dan non produktif itu kalau kita udah ketinggalan satu materi aja pasti kesananya akan sulit. Makanya kalau misalkan kita sedang kegiatan belajar mengajar, kita sedang dikasih materi, ya udah kita diam, kita pahami. Kalau kita tidak bisa bertanya, misalkan pas jam pelajaran malu untuk bertanya karena dilihatin semua teman-teman ya guys, itu bisa aja lewat japri ke gurunya, Bu saya ini masih tidak mengerti gitu. Pasti insya Allah gurunya akan mau membantu kalian gitu. Terus poin kelima, cerita belajar sejak pandemi ya, belajar online ya itu. Bagi aku itu pas pertama kali kan setelah selesai PKL di bulan Maret, itu sebenarnya awal-awal Maret masih belum lockdown ya guys. Nah itu
sebenarnya kita sedang menyiapkan untuk sidang PKL. Kita udah membuat semuanya, udah dibuat makalahnya, udah jadi dalam bentuk font itu di print. Cuman kok ya Indonesia dan negara-negara semuanya dunia sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, jadi kita di lockdown, nggak jadi sidang PKL, hanya filenya dikirim via online, via email ke SMK-nya, terus untuk PowerPoint-nya juga dikirim ke sekolah aja. Itu pertama kalinya emang sulit banget untuk memahami pelajaran, namun sebisa mungkin kita harus bisa mensiasatinya, bisa untuk mengulang lagi bagaimana itu. Terus kan pas bulan sekitaran untuk PM, untuk ujian kelas 3 itu kan ada masuk ke sekolah bergantian. Itu alhamdulillahnya walaupun kan separuh-separuh, jadi kayak video pembelajarannya itu dikirim via online gitu kan, via Google Drive gitu. Nah pas lagi di sekolah itu videonya itu nggak bisa diputar guys, karena gurunya udah 3 tahun mengajar dan udah kenal. Gurunya baik banget, nanya kamu bisa gak gitu. Saya nggak bisa bu, saya belum ngeliat videonya, sinyalnya nggak ada di sekolah gitu. Nah akhirnya gurunya itu menjelaskan langsung, alhamdulillahnya di situ, dan langsung mengerti alhamdulillah dan dapat nilai itu. Enak nggak enaknya tuh di situ, apalagi kalau misalkan sinyal atau apa yang udah deadline tapi sinyalnya nggak mendukung, itu yang sulit. Nah poin ke-6, bagaimana cara mengatur waktu. Mengatur waktunya itu seperti kayak pelajaran mana yang harus diselesaikan duluan, jangan ditumpuk, jadi satu selesai satu nambah nggak apa-apa itu. Jadi satu selesaiin dulu. Misalkan kalian nggak bisa tanya teman yang ngerti, kan bisa aja saling berbaginya gitu. Poin ke-7 adalah peralatan yang dibutuhkan di jurusan AP. Peralatan yang dibutuhkan cuma laptop, itu bagi yang punya. Kalau yang nggak punya bisa minjam ke temannya atau warnet gitu. Yang kedua ada map Snell Hector. Yang ketiga perforator. Perforator ini biasanya disediakan oleh sekolah untuk belajar di sekolah. Karena saat pandemi ini kalian bisa beli di toko buku. Ada video aku, nanti aku taruh di atas ya, video apa aja peralatannya. Di video pertama aku upload ada staples pasti, ada HPS berwarna itu digunakan untuk pembatas-pembatasnya, ada post-it atau pembatas kertas gitu yang kecil, ukurannya dua jari gitu kalau di sekolah aku, tapi kalau yang lain nggak tahu. Nah itu aja yang bisa aku sampaikan. Tunggu video selanjutnya aku. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan videoku selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.